Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terserah Anda kapan menyaksikan diskusi kami berdua ini. Rahayu. Rahayu. Puluhan tahun saya telah hidup, saya selalu mencari apa makna hidup itu. Kemana kita pergi nanti? Apa tujuan kita di dunia ini? Pasti ada sesuatu di baliknya. Karena itu saya pertanyaan itu selalu ada di hati saya. Dan saya mencoba menanyakan kepada saudara saya ini. Satu pertanyaan saja. Apa makna hidup di dunia ini? Bagaimana menurut Anda? Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi tidak mudah menjawab. Karena jawaban dari 10 orang tentu akan berjumlah 10 juga, bahkan lebih. Karena sebenarnya bukan jawaban itu yang utama, tetapi justru pertanyaan itu yang utama. Pada usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tambah 5 tahun terus, dengan pertanyaan yang sama, tentu akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Jadi, pertanyaan itu bukan pertanyaan final, tetapi pertanyaan yang bertumbuh. Maka bagi saya yang paling penting justru untuk mempertahankan pertanyaan itu. Pertanyaan yang tumbuh itu. Sama dengan kita pelihara binatang atau pohon, mulai kecil sampai besar. Seolah-olah kita bertanya setiap 2 minggu atau setiap bulan atau setiap tahun pada pohon yang sama. Dan kita tahu pohon itu berubah terus, bertumbuh. Jadi pertanyaan yang sama itu akan menghasilkan nuansa yang berbeda-beda. Tergantung dari usia kita. Nah, karena kebetulan usia saya yang sudah melampaui setengah abad, maka saya bisa sedikit merasakan, menangkap sebenarnya apa yang tetap ada di dalam setiap pertanyaan itu, dan sekaligus akan selalu ada dalam setiap jawaban yang ada. Sebentar, saya tanggapi. Tetapi esensi atau dasar dari pertanyaan itu tetap sama, bukan? Kita kecil, kita sekolah, kita beranjak dewasa, kerja, atau sampai kita tua. Pertanyaan itu tetap sama. Ya. Lalu yang berbeda apa kalau bertumbuh? Apakah jawabannya? Apakah pertanyaan itu sendiri yang kita gali? Karena itu bertumbuh sesuai dengan keadaannya. Bagaimana? Pertanyaan itu memiliki kesamaan tetapi juga perbedaan. Akan lebih mudah kalau sekarang saya berikan jawaban akhirnya dulu. Dan jawaban ini pun baru saya peroleh, saya dapat rumuskan setelah usia saya lebih dari setengah abad. Tujuan manusia hidup adalah mulih.
Jadi tergantung usia kita. Kenapa tergantung usia kita? Karena tergantung usia itu berarti tergantung kemana kita pergi. Pada usia 5 tahun paling kita pergi ke SD. Pada usia 15 tahun mungkin ke SMP atau SMA. Maka jawabannya sama. Bagaimana kita bisa mulai? Sekarang saya bertanya lagi. Dengan kata mulai, apakah esensi atau dari dasar itu sama ketika orang itu muda dan ketika orang itu tua? Mulai buat dia yang sudah tiada dengan orang yang sudah tidak, apakah itu sama? Orang yang muda mungkin tidak bisa membaca apa makna hidup, secara tiba-tiba meninggal dunia. Atau yang tua karena umur dan meninggal, apakah itu ada esensi yang sama? Pertanyaan di sini, makna hidup mulai, dengan pertanyaan di sini mulai juga, karena hidup yang mereka jalani itu berbeda waktunya. Sama. Karena ini tergantung dari pemahaman kita tentang hidup. Dan seperti saya katakan, mulai itu pun saya telurkan setelah usia saya lebih daripada setengah abad. Dan itu tentu didasarkan pada pemahaman saya yang sudah melewati jangka waktu lebih dari setengah abad itu. Mulai itu sebenarnya paling mudah digambarkan dengan pohon. Saya itu sebuah pohon. Maka ketika saya pertama kali menumbuhkan cabang pertama, dia tidak akan pernah menggantikan cabang utama. Dan pada titik tertentu pertumbuhan akan berhenti. Menumbuhkan cabang kedua, mengalami nasib yang sama. Pada sebuah titik tertentu dia akan berhenti tumbuh. Sekarang kalau dikatakan mulai atau pulang, bagaimana kita tahu kita pulang? Pulang selalu dikonotasikan bahwa, bukan dikonotasikan, diartikan bahwa orang mempunyai sebuah rumah. Sekarang tahu dari mana orang itu mempunyai rumah. Sedangkan kadang-kadang aja di kehidupan yang nyata kita ngekos, kita tinggal di hotel, kita tinggal di sini, tapi rumah kita sebetulnya misalnya di Jakarta, di Surabaya, di Medan, atau di kota-kota mana. Tapi kita balik ke kos. Sekarang tahu dari mana, atau bukan tahu dari mana, atau apalah bagaimana bahasanya, mengetahui bahwa ada memang rumah mulai yang sudah disediakan buat kita atau milik kita. Seperti itu. Sebenarnya pemahaman tentang mulai itu paling dekat kita gunakan bahasa Inggris feel at home. Feel at home itu tidak selalu aku harus ada di rumahku, di rumah orang tuaku, atau di rumah siapa. Tidak harus. Dimanapun bisa. Karena feel at home itu yang lebih penting adalah feel-nya, bukan home-nya. Memang home terkait dengan feel. Tetapi feel itu lebih penting daripada home-nya. Jadi dimanapun engkau berada, ketika rasa itu hadir, itu pertanda bahwa kamu mendekati home kamu.
tidak otomatis yang tinggal di rumahnya sendiri itu merasa feel at home. Sementara yang anak-anak di pinggir jalan itu banyak yang merasa feel at home. Itulah mengapa mereka tidak mau dimasukkan ke rumah-rumah susun dan seterusnya. Lebih feel at home ketika ada di jalan. Kalau begitu, kalau bisa saya simpulkan bahwa home itu ada di sini. Mengenai tempatnya, terserah di mana saja. Ya, Lalu bagaimana kita bisa menemukan at home yang di sini, sehingga dimanapun kita berada, kita merasa pulang. karena kita ada di dalam sebuah masyarakat yang entah seberapa pasti mengalami proses pendidikan, entah itu SD, SMP, dan seterusnya. Maka saya mengkritisi sesuatu yang nampaknya indah ini. Karena sekolah itu mau tidak mau membawa kita ke tempat yang bukan home kita. Kita bermain dengan permainan orang lain. Karena itu saya katakan bahwa sekolah itu adalah saat kita pertama kali dipisahkan dari home kita. Jadi untuk menemukan home kita harus dengan sadar melepaskan hal-hal yang ditempelkan sejak saya dipaksa atau terpaksa atau ingin sekolah. Itu tidak mudah. Tapi tidak ada cara yang lain. Karena sebenarnya saat itu di mana otak kita belum bekerja keras untuk menghadirkan gambaran-gambaran untuk ilusi, yang saya sebut ilusi, di dalam benak kita, kita hidup berdasarkan realitas yang ada. Namun dengan sekolah itu membuat aku semakin tidak mengenali apa adanya, tetapi lebih mengenalinya sebagai mana dikatakan orang. Misalnya sebelum aku sekolah, bakso itu biasa-biasa saja dan mungkin agak sedikit mahal. Saya senang. Mahal, saya tidak begitu senang. Ya wis. Tetapi gara-gara teman-teman sekolah saya semuanya senang bakso, saya kalau tidak makan bakso, kalau tidak senang bakso, rasanya bukan manusia. Direndahkan, kamu bakso aja nggak doyan. Ini membentuk sesuatu yang bukan homeku. Aku mengorbankan apa yang sesungguhnya ku hidupi, ku rasakan dengan saraf-sarafku, dengan lidahku, ku korbankan demi aku ada bersama dengan teman-temanku yang lain. Ini yang ku sebut sebagai social script. Sebuah standar sosial yang dianggap umum dan diterima sebagai benar. Orang Jogja ya harus makan bakso. Kalau tidak makan bakso ya itu cuma pendatang. Seolah-olah itu menjadi standar. Maaf, ada beberapa teman yang kalau tidak merokok rasanya kayak cewek gitu. Lalu merokok, meskipun sebenarnya tidak bisa menikmati seperti teman yang lain. Tapi demi status itu, dia rela meninggalkan home-nya, lalu tinggal di dalam house-nya orang lain. Ini contoh kecil, tetapi lihat ada ribuan hal yang menimbun hidup kita, yang membuat kita semakin tidak feel at home, hanya merasa seolah-olah at home, tapi sebenarnya tidak lebih daripada aku nyaman ada temanku yang lain. Meskipun sebenarnya saraf-sarafku harus dikorbankan untuk itu.
Aku bukan perokok, aku merokok. Aku bukan peminum, aku minum. Ku kurbankan, atau sebaliknya. Jadi dengan kata lain, kita harus menemukan kesejatian diri kita untuk bisa pulang. Ya, jadi seperti kita lihat ada ayam atau apa, kalau kena air, dia lalu berdiri, lalu menggoyangkan tubuhnya, sehingga air yang ada nempel di bulu-bulunya itu bisa rontok semua, bebek atau apa semacam itu. Sebagai manusia, kita harus belajar dari mereka. Bagaimana setiap hari aku meluangkan waktu untuk nggogroke, merontokkan semua tempelan-tempelan itu. Tidak mudah, harus dilakukan. Lebih kerap lebih baik. Tapi hanya dengan cara ini, kita akan dituntun menuju home kita. Kalau orang berkata harus, katakanlah, mendrop itu semua, itu sesuatu yang bagi saya abstrak. Iya kan? Saya merokok karena ikut-ikutan, itu bukan kesejatian saya. Tetapi bagaimana mendrop yang ada semua pikiran di kepala yang terkubur sejak dari lahir, mengikuti social script. Contoh konkretnya seperti apa? Contoh konkretnya Sebentar dulu. Misalnya katakanlah begini, 1 plus 1 sama dengan 2. Itu sudah ditanamkan dalam diri kita sejak kelas 1 SD. Mungkin sekarang sejak kecil ya, sejak TK. 1 plus 1, 2. Lalu bagaimana kita tahu sebenarnya 1 plus 1 itu bukan 2? Tahu-tahu 3. Menurut kesejatianku itu 3. Atau menurut kesejatianku orang lain 5. Tetapi karena social script itu, kamu mengatakan 1 tambah 1, 2. Dan itu kamu ikuti. Itu tidak mudah. Karena pikiran kita kan sudah terkubur seitu. Dan masih banyak lagi. Itu hanya satu contoh matematika yang simpel. Lalu bagaimana orang sekarang yang sadar untuk mendrop semua pikiran itu, menemukan kesejatian diri, lalu pulang, dan dia menemui makna hidup seperti pada pertanyaan saya pertama tadi. Bagaimana? Jadi tujuan manusia hidup itu bukan tujuan di ujung sana. Tapi setiap kali aku melangkah, aku harus pulang. Maka, contoh, hari ini aku belajar matematika. Saat aku belajar matematika, aku sedang pergi dari homeku. Maka, selesai belajar, aku harus menemukan jalan pulang untuk homeku. Mulai. Jadi mulai itu adalah dilakukan setiap kali aku melangkah keluar. Kalau aku bernafas ini adalah melangkah keluar, maka sebaliknya aku harus segera pulang. Gambarannya seperti itu. Jadi kita tidak tersesat. Tidak tersesat. Sebab kalau sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, apalagi di bangku kuliah atau di tempat kerja, kita tidak pernah punya waktu untuk pulang. Semakin sulit. Maka mulai itu bukan tujuan hidup, tapi itu sekaligus habit. Setiap kali melangkah, aku tahu itu bukan rumahku. Aku harus tahu jalan keluarnya yang mana. Seandainya aku tidak mulai saat itu, minimal aku tahu mulai itu lewat sana. Untuk yang
sama sekali belum pernah mempraktekkan ini, tentu lalu sudah terlampau jauh perginya. Jalan pulangnya entah lewat mana nggak tahu. Nah, ini harus menjadi Satu demi satu. iya. Sekaligus tidak boleh meninggalkan hidup yang real, di mana mau tidak mau kita harus Mengikuti social security. iya, tapi setiap kali selesai harus kembali. Bukankah kita tidak selama-lamanya hidup bersama dengan yang lain? Kadang mandi kan sendiri, tidur mungkin sendiri, naik sepeda motor sendiri, dan banyak hal atau waktu yang lain saat aku hanya sendiri. Saat itulah anugerah dari Allah bagi kita untuk mulai. Jadi tidak lagi bertanya kapan ya, tidak tanya lagi. Kapanpun saat kamu merasa harus mulai, mulailah. Karena waktu yang disediakan itu masing-masing dari kita itu anugerah yang ilahi. Jangan sia-siakan itu. Jangan malah dibunuh dengan media sosial, dengan TV, dengan banyak elektronik yang lain. Itu problemnya. Bisa dipahami. Memang pemahaman itu ada dua ya. Pemahaman melalui otak, saya mengerti, dan juga pemahaman di dalam, saya katakan, hati yang dalam. Atau orang Jawa bilang rasa. Agak sulit memang orang membedakan itu. Kadang orang bilang berkata dalam hati, ya kan, padahal itu cuma perasaan belaka. Nah, lalu kembali ke pertanyaan semula. Dengan kita menyadari sejatian dia, ada social script di sana, tapi kita bisa balik lagi. Lalu apa makna hidup kita ini? Kembali ke pertanyaan. Kalau tujuan, ya boleh. Lalu apa makna? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada ketuhanan yang hanya satu. Dan itu ada dimanapun, termasuk ada di dalam diri kita masing-masing. Ketuhanan itu satu. Dan itu ada dalam diri 8 miliar manusia di atas muka bumi ini dan sekian triliun ciptaan yang lain. Itu intisarinya ada di dalam satu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu maka maknanya bahwa pengalaman konkretku setiap hari itu adalah tugas dari yang satu tadi untuk kujalani dalam konteksku, dalam hidupku, dalam kapasitasku. Dan ini berlaku di 8 miliar penduduk dunia. Masing-masing adalah penanggung jawab dari putusan yang ilahi untuk diketahui wujudnya apa. Karena itu orang Jawa menyebut manusia itu titah. Itu maknanya. Jadi kalau ada 8 miliar penduduk dunia, berarti ada 8 miliar makna hidup. Ya, Tiap orang mempunyai titah masing-masing. ya. Ada 8 miliar makna hidup yang esensinya satu. Mulai kamu diputus, kamu mendapat titah, kembali laporkan apa yang sudah kamu lakukan. Cukup jelas bagi saya. Kiranya sekian saja untuk kali ini. Untuk yang lain-lain nanti kita sambung lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan ini. Rahayu. Rahayu.